mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Regista Purnamasari dari SMA Negeri 1 Latambaga. Saya Dedi Suwandi dari SMK Negeri 10 Kolaka. Saya Johani Hasbar dari TK Negeri Pembina Latambaga. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak Dedi, saya dengar Pak Dedi ada jadwal dengan Ibu Regista ya? Iya benar sekali Bu, saya ada jadwal coaching dengan Ibu Regista. Oh iya, baiklah. Keberadaan saya di sini sebagai supervisor tentunya untuk memberikan dukungan dan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching yang akan Pak Dedi lakukan. Baik, iya. Terkait dengan kegiatan coaching sebentar, bagian kompetensi mana yang Pak Dedi akan kembangkan? Ya. Jadi sebenarnya ada 3 bagian Bu ya, yaitu mendengar aktif, kemudian pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Kalau saya mungkin lebih ingin mengembangkan sebagai pendengar yang aktif, Jadi dan memaksimalkan coaching ini untuk bisa mengemukakan hal yang dia simpan atau ingin disampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. baik Pak Dedi. Jadi nanti Pak Dedi nantinya yang fokus akan saya observasi yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Jadi kira-kira bagaimana penilaian Pak Dedi sendiri terhadap apa yang Pak Dedi ingin kembangkan dalam proses coaching tersebut? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan di sini sebagaimana yang saya kemukakan awal tadi, bahwa menjadi pendengar yang aktif dengan mendengarkan persoalan dan permasalahan dari coach saya, khususnya Ibu Regista. Kemudian bagaimana saya mencoba untuk mengeluarkan potensi dan hal-hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan secara berbobot seperti itu. Jadi sekarang terkait dengan pertanyaan saya yang ketiga, yaitu apa harapan dan dari observasi yang kita laksanakan pada hari ini, Pak? Iya, saya berharap seperti ini, semoga kegiatan coaching saya nanti dan juga observasi Ibu bisa memberikan masukan dan saran-saran di saat proses pelaksanaan coaching dengan Ibu Regista. Jadi setelah ini Bapak sudah siap untuk melakukan proses coaching bersama Ibu Regista? Insya Allah siap. Ya, baik Bapak, silakan nanti setelah Bapak nanti sudah melakukan coaching bersama Ibu Regista, kita akan bertemu kembali dengan kegiatan berikutnya Pak ya. Terima kasih Pak Dedi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Regista. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Baik Bu Regista, saya lihat ada ada sedikit tekanan ya, atau apa, mungkin ada hal yang mengganjal ya hari ini ya Bu ya. Iya itu Pak, jadi sebenarnya tujuan saya ketemu Pak Dedi itu mau curhat sebenarnya Pak. Gitu ya. Iya, jadi ada beberapa masalah di kelas yang saya dapat. Kebetulan saya kan sebagai perwakilan, dan ada peserta didik saya itu yang punya masalah kehadiran Pak. Oke, jadi begini Bu ya, terima kasih telah menemui saya dan mempercayakan untuk
melakukan coaching ya, kita kegiatan kita ini adalah sebuah coaching. Tujuan saya bukan untuk membantu, artinya menyelesaikan masalah itu dari saya, tetapi tujuannya adalah bagaimana potensi ibu sebagai seorang guru itu bisa mencari dan menemukan sendiri solusi dari masalah. Saya hanya membantu ibu mengeluarkan potensi-potensi itu. Seperti itu Bu ya. Nah, kalaupun ke dalam proses komunikasi kita kali ini ada pertanyaan atau apa, dijawab saja dengan santai Bu ya. Oke, bisa Bu ya? Iya. Baik. Sekarang begini Bu ya. Anak ibu tadi itu kan ada yang bermasalah ya sepertinya. Bagaimana, apakah ibu sudah mencari duduk persoalannya atau mungkin ada hal yang ibu temukan dalam proses mengamati anak kita ini? Ya, sedikitnya gini ya, identifikasi masalahnya sebenarnya apa? Jadi sebenarnya saya pernah bertemu si anak ini sekali saja Pak selama 1 semester. Kebetulan anak ini tuh terancam hampir tidak naik kelas pada saat rapat evaluasi karena kelahirannya memang di bawah 50%. Ya, tapi sebagai wali kelas saya mengoptimalkan anak ini ya bagaimana dia diberikan kesempatan untuk bersekolah kembali. Jadi tidak langsung dikeluarkan. Ya, jadi kemarin saya mengidentifikasi si anak, ternyata anak ini itu tidak jarang ke sekolah karena setiap harinya dia mengikuti sepupunya menjual solar Pak. Jadi orang tuanya si anak itu kan sudah bercerai. Dia tidak dapat nafkah lagi dari bapaknya, sementara ibunya itu jadi TKI di luar negeri. Nah, sekarang anak ini itu tinggal sendiri saja Pak di sini. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu dia menjual bensin sama sepupunya. Pak, solar. Ya. Luar biasa ya anak ini. Kalau kita lihat ya identifikasinya, ibu juga saya lihat sudah dapat informasi ini sudah luar biasa. Saya melihat ada identifikasi dari persoalan ini adalah anak yang ditinggalkan orang tua. Memang sering terjadi hal seperti itu. Dan identifikasi lain mungkin selain itu, ibu, apakah ibu sudah pernah menghubungi orang-orang terdekat atau mungkin keluarganya yang lain atau bagaimana? Nah itu dia Pak yang belum saya lakukan Pak. Ya, jadi saya mendapatkan informasi ini hanya sebatas sama si anak saja. Dan saya belum menelusuri lebih jauh lagi. Namun sebelumnya saya pernah menyurati ya selama beberapa kali, tapi tidak pernah ada yang memenuhi surat itu. Jadi makanya kemarin saya langsung ketemu si anak ini di sekolah, kebetulan dia datang pada saat ulangan semester. Jadi di situ saya tanya-tanya si anak. Berarti kan itu catatan ya buat kita bahwa memang ada persoalan yang cukup rumit ya dihadapi si anak ini. Tentunya ibu punya rencana ke depan. Kira-kira apa yang ibu akan lakukan? Rencana ke depan itu Pak, rencananya insya Allah setelah pembelajaran nanti di awal semester ini, saya akan mencoba mengunjungi si anak ini di rumahnya untuk memastikan apakah benar informasi yang disampaikan si anak ini kalau dia memang tinggal sendiri dan orang tuanya itu sudah tidak tinggal lagi bersama dia. Betul. Ya, Pak. Kemudian yang lain lagi mungkin yang akan coba saya cari tahu, bertanya kepada teman dekat si anak ini ya, mengenai informasi yang sudah disampaikan. Jadi itu yang ibu akan lakukan ya, rencana-rencana itu luar biasa. Apa yang kita rencanakan hanya kan sekarang dari rencana itu tindak lanjutnya. Apakah tindak lanjut itu yang bisa kita pertanggungjawabkan atau bagaimana komitmen kita ke depan untuk rencana itu, kira-kira seperti apa? Ya, kalau komitmen saya untuk si anak ini Pak, ya saya bagaimana bisa meyakinkan si anak ini agar dia mau bersekolah lagi, tapi dengan catatan mungkin dia bisa mendapat biaya untuk sekolahnya tanpa mengganggu sekolah dia. Jadi saya bisa sarankan kepada si anak untuk menjual solar mungkin di hari lain di luar jam sekolah, mungkin bisa pada saat pulang sekolah atau di hari Minggu.
dari pihak terkait, misalnya kepala sekolah atau bagaimana? Kan mungkin bisa aja ya kepala sekolah memberikan bantuan atau pihak sekolah, itu bagaimana itu? Nah, kalau dari kepala sekolah Pak, mungkin tentunya dukungan moral ya Pak, motivasi kami sebagai guru. Kemudian mungkin bisa membantu dari segi ini, memudahkan transportasi kami untuk berkunjung ke rumah si anak ini, ya, difasilitasi. Gitu. Jadi saya lihat sudah pencerahan dari persoalan ini, masalah ini sudah mulai ada ya, perasaannya itu sudah mulai ini ya, lebih ada. Jadi yang terakhir ini begini, tujuan kita kan membuat ibu menemukan solusinya, sekarang kan sudah ada beberapa hal yang bisa kita temukan, ada benang merah dari persoalan ini yang sudah bisa kita lakukan untuk mengeluarkan anak dari kondisinya saat ini. Saya rasa itu, atau masih ada Bu yang ingin disampaikan lagi? Cukup. Ya, terima kasih Ibu telah mempercayakan persoalan ini, masalah ini untuk kita bahas bersama. Sekali lagi tujuan kita adalah menemukan solusi yang dari Ibu sendiri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Bu. Setelah melakukan proses coaching, Ya. kita bincang-bincang kembali. Baik. Baiklah, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi yang Bapak lakukan tadi? Iya. Kalau menurut penilaian saya untuk diri saya sendiri, dalam tahap sempurna itu belum, tapi mungkin kalau dari angka 1 sampai 9 saya mungkin bisa di angka 7, ya 7,5 lah, 7,5 ke 8 mungkin mendekati. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Yang pertama adalah saya mencoba menerapkan alur tirta dengan terinci, walaupun mungkin ada beberapa hal yang terlewatkan sehingga saya harus mengulangnya kembali. Itu. Baiklah, Pak Dedi, tadi saya mengamati pada saat Pak Dedi melakukan coaching, Pak Dedi luar biasa sekali, sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan alur kita, kemudian melaksanakan prinsip-prinsip coaching itu. Bagaimana pendapat Bapak ketika mendengar hal ini? Sebelumnya terima kasih karena sudah dinilai dengan baik. Mungkin penilaian Ibu sebagai supervisor saya ini membuat saya menjadi wah begitu, walaupun mungkin bagi saya itu masih berlebihan untuk saya karena masih banyak hal yang harus saya benahi dan saya pahami ke depan dan saya perbaiki dalam proses coaching ke depan. Baik Pak, namun saya akan melihat hal yang saya melihat hal-hal yang Bapak bisa kembangkan. Misalnya tadi saya melihat Bapak itu banyak memberikan menggali identifikasi terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Ibu Regista, dan sekali lagi saya katakan bahwa Bapak itu melakukan coaching sudah luar biasa sekali. Kira-kira bagaimana rencana tindakan untuk selanjutnya Pak? Jadi rencana tindakan selanjutnya terkait dengan proses coaching yang saya lakukan dengan Ibu Regista adalah saya akan terus mencoba memantau, melihat perkembangan, dan jika proses coaching yang pertama tadi belum maksimal pencapaian yang diperoleh Ibu Regista, maka mungkin kami akan melakukan coaching selanjutnya dengan masalah yang lebih spesifik atau mungkin menggali hal-hal yang lebih spesifik untuk mengungkap khususnya potensi dari coach itu sendiri. Dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang untuk
Bapak lakukan ke depannya? Iya, terkait yang pertama adalah bagaimana menjadi seorang coach yang baik, tentunya memahami kembali dan terus menambah pemahaman dan pengetahuan terhadap proses dan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Dan yang saya bayangkan ke depan adalah bagaimana bisa mengcoach selain Ibu Regista, mungkin teman-teman guru yang lain, dan menjadi coach untuk itu tentunya untuk mengembangkan atau mengungkap potensi-potensi dari masalah yang mereka hadapi untuk diselesaikan dengan sendiri. Iya Pak, baik Pak. Sebagai penutup Pak, bagaimana apa yang Bapak bisa dapatkan dari proses coaching tadi ini? Ya, proses coaching tadi itu sebenarnya masalah yang dihadapi oleh coach saya itu merupakan pembelajaran juga buat saya. Ya, jadi saya lebih banyak mendengar, lebih banyak memancing untuk dia mengemukakan hal-hal yang dialaminya, dan dari situ juga saya mungkin bisa belajar bagaimana menyelesaikan menyelesaikan masalah yang dihadapi coach itu sendiri. Dan saya sebagai coaching harus lebih meningkatkan potensi untuk bagaimana menggali potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Berarti indikator yang Bapak ingin kembangkan betul-betul tercapai. Iya, mungkin seperti itu. Itu kan penilaian dari saya, hanya melaksanakan saja prosesnya sesuai dengan alur tirta tersebut. Baik Pak. Iya. Terima kasih Pak Dedi sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Kita akhiri perjumpaan kami, insya Allah nanti ke depan setelah Bapak melakukan rencana tindak lanjut bisa lagi mungkin kita bincang-bincang ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih telah menjadi supervisor bagi proses coaching kami, dan saya ucapkan sekali lagi mohon maaf jika ada proses yang kurang berkenan. Saya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.